Big Hit Music secara resmi ngumumin nih comeback terbaru dari Cortez yang dikasih judul Green Green. Karena akhirnya Kim Wonpil atau Wonpil ini resmi mengumumkan comeback solonya dengan mini album yang berjudul Unfiltered. Annyeong Niners, balik lagi di Gangnam Iyagi barengan sama Mayang Dira. Di episode Gangnam Iyagi kali ini, mungkin ini tayangnya berarti setelah lebaran. Minal aizin wal faizin. Seperti biasa ya, walaupun mungkin suasananya sudah lebaran ya, it means kamu harus tetap stay update dengan idol-idol K-pop favoritnya kamu. Ini walaupun idol K-pop ya kita nggak ikut lebaran, tapi mungkin nuansa ada sesuatu yang baru ya kan, itu pasti ada tercium dari saat ini pada saat Mayang shoot Gangnam Iyagi episode kali ini. Kalau misalnya kita lebaran siapin apa? Baju baru. Kalau idol K-pop kesayangan kita siapin apa? Album baru, EP baru ya kan, gebrakan baru. Biarlah yang kemarin itu ya gebrakan yang tiba-tiba keluar dari grup gitu kan ya, terus agensinya lalala Trilili gitu kan, itu bikin capek sih. Tapi doa terbaik ya, lagi-lagi buat Hiseng and Hypen ya. Hiseng X and Hypen, tapi aku gak rela Hiseng and Hypen begitu ya. Nah kalau misalnya di episode Gangnam Iyagi hari ini nanti Niners Mayang bakalan ngebahas tentang idol generasi 5 dan juga omnya. Gimana? Ya omnya lah ya, kita anggap dia Hyungnya, tapi karena udah terlalu Hyung jadi kita anggap omnya begitu. Yang pertama bakalan ngebahas kalau misalnya idol grup generasi 5 yang sepelenger mungkin alias Cortez ini sudah bakalan comeback again ya gitu dengan mini album terbarunya. Padahal kan kemarin lagu-lagunya juga baru naik tuh ya, banyak banget yang disukain sama fans-fans internasional, nggak cuma di Korea tapi internasional pun, termasuk di Indonesia. Bahkan kemarin sempat di cover sama salah satu grup di Thailand ya kan, go 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 go. Nah itu kan agak rame lah ya kemarin duet yang mereka. Terus lagi yang kedua yang bakalan Mayang bahas hari ini di Gangnam Iyagi ya, tadi Hyung yang sudah terlalu Hyung untuk Cortez alias mungkin dibilang ajusi juga nggak ajusi banget lah ya. Ada Wonpil nanti Niners dari Day6 yang bakalan ngerilis sesuatu yang baru. Apakah itu? Kalau misalnya kamu penasaran, cus langsung kita bahas aja di Gangnam Iyagi hari ini. Stay tuned at 100 FM, play 99ers. Hai 99ers, lagi nyari baju branded tapi harganya masih ramah di kantong? Wajib banget kamu kenalan sama Fox Store. Di sini tuh banyak banget baju branded yang ramah di kantong harganya. Fox Store juga sering ngadain promo loh, ada diskon 50%, bahkan sampai buy one get one. Lumayan banget kan buat hemat kantong kamu. Buat kamu yang ada di Bandung, bisa banget nih langsung aja mampir ke outletnya. Ada di The Botanica Mall Bandung di lantai 1 FF, atau di Kings Shopping Center di lantai LG, atau kamu juga bisa nih di Green Forest Lembang. Buat lebih tahu, yuk langsung aja cek Instagramnya di @foxstore_outlet. Let's go, kita bahas dulu ya yang pelenger-pelenger ini. Walaupun mungkin kelakuan mereka sepelenger mungkin, tapi karya-karyanya nggak ada ya yang pelenger alias waras semua orang pada suka dengan karya-karyanya. Dan kalau misalnya ditanya ya lagunya Cortez yang paling Mayang suka yang mana? Go enak. Fashion juga aku suka gitu ya, dan aku nggak tahu sih gebrakan apa lagi yang bakalan dibawain sama Cortez di comebacknya kali ini. Kita kenalan dulu singkat dengan profilnya Cortez yang merupakan salah satu boy group asal Korea Selatan di bawah dari Big Hit Music, label yang menaungi BTS, TXT, dan ternyata di Amerika Serikat juga mereka diwakili oleh Republic Records begitu. Jadi mereka ada project kolaborasi lah ya. Kalau misalnya kamu pengen kenalan lebih detail sama Cortez, Mayang pernah ngebahas di episode Gangnam Iyagi yang ini. Nah kan, itu kamu bakalan kenalan lebih detail lah ya dengan masing-masing member dari Cortez itu sendiri. Dan sebelumnya Cortez juga
memang udah ngerilis mini albumnya pertama, itu juga dimulai dengan debut yang mereka gitu kan ya. Jadi salah satu pembawa mungkin ya warna baru di generasi 5 dengan karakter suaranya mereka, terus fashionnya mereka dengan celana kedodoran yang khasnya itu, rambutnya yang rancung-rancung ya kan. Ya itulah cikal bakal kenapa mereka disebut seplenger mungkin begitu. Bahkan sebutan untuk fansnya yang sampai sekarang Maya nggak tahu ini sebenarnya gimana sih pronounce-nya, core atau gimana, karena menurut mereka ya udah itu sama aja, it's up to you kayak begitu kan, kayak atur nih seplenger mungkin. Dan nama Cortez juga diambil dari frasa color outside the lines yang memang melambangkan kreativitas dan juga kebebasan berekspresi dalam musik, dan terlihat lah ya dari karirnya Cortez selama ini. Cortez ini ada 5 anggota 99ers, ada Martin, James, Juhon, terus ada Songhyun dan juga Kyunho yang jadi member paling muda itu ya kan. Dan memang mereka berlima ini aktif terlibat di produksi musiknya, jadi nggak cuman untuk perform tapi mereka juga produce sendiri musik-musiknya, terus juga gerakan dance-nya, bahkan mungkin mereka menciptakan istilah-istilah atau gaya versinya mereka juga ya itu dari member-member Cortez itu sendiri. Kita kilas balik dulu ke perjalanan Cortez 99ers yang pertama kali diperkenalkan sama Big Hit di tahun 2025 ini sebagai project boy group generasi baru. Yes, betul banget. Dan pembentukan Cortez juga jadi salah satu yang ditunggu-tunggu sih sebenarnya gitu, karena kan ada dulu yang dari trainee sebelumnya, terus udah di spill nih katanya bakalan ada warna baru gitu kan ya, sampai akhirnya di tanggal 14 Juli 2025 nama grup dan para member itu mulai diperkenalkan ke publik. Dan setelah diumumkan di pertengahan tahun 2025 mereka juga melakukan pre-debut track Go, terus juga promosi teaser global dan debut resmi dengan single What You Want. Tapi lagi-lagi ya yang banyak banget orang lirik tuh Go sama Fashion untuk lagunya. Dan gak lama setelah debut mereka juga langsung ngerilis EP mereka yang pertama yaitu Color Outside the Lines, itu jadi salah satu namanya mereka dan dijadikan juga nama EP-nya mereka yang dirilis di tanggal 8 September 2025 dan berhasil mencatat penjualan lebih dari 1 juta kopi secara global. Dan meskipun baru debut, Cortez ini langsung mencatatkan beberapa pencapaian besar. Di antaranya album debutnya mereka berhasil masuk ke Billboard 200 di posisi 15. Terus juga ini jadi salah satu pencapaian cukup besar untuk grup rookie ya. Terus mendapatkan 2 nominasi di iHeartRadio Music Awards 2026 dan termasuk ke dalam kategori Best New Artist K-pop, dan segudang penghargaan yang didapetin sama Cortez di beberapa awards yang kemarin diselenggarai di akhir tahun 2025 dan di awal tahun 2026. Bahkan di bulan Februari 2026 Cortez ini tampil di acara NBA All-Star Week di Amerika Serikat. Jadi kayak ya udah deh gitu, emang udah mendunia, mereka udah global, nggak cuma di Korea Selatan aja tapi ya udah internasional gitu. Bahkan penampilan mereka juga di sana gitu sempat narik perhatian lebih banyak lagi gitu ya, promosi global secara tidak sengaja dan menarik para fans global yang awalnya mungkin kayak Cortez tuh cuman K-pop doang nih gitu, nggak tahu ya bisa ngebawain vibes yang beda dan disukai sama fans lebih luas lagi. Dan selain itu mereka juga sempat ngerilis lagu Mention Me yang menjadi soundtrack film animasi Amerika yang dikasih judul Goat begitu. Dan seperti yang tadi Mayang bilang, kalau misalnya nggak ada yang baru, nggak afdol ya kan. Dari Cortez ini ngasih gebrakan baru. Aku nggak tahu sih pelengger yang mereka akan tetap bertahan atau gimana. Karena Cortez ini sudah resmi mengumumkan comebacknya yang menjadi comeback pertamanya Cortez setelah mereka debut. Dan pada tanggal 6 Maret 2026, Big Hit Music secara resmi ngumumin nih comeback terbaru dari Cortez begitu. Di comeback ini akan menghadirkan mini album keduanya mereka yang dikasih judul Green Green. Aku sempet kayak make sure lagi nih beneran nih nama mini albumnya Green Green. Aku kira akan green screen gitu or green something gitu, tapi bener-bener kayak udah Green Green. Mereka mau apa nih? Penghijauan duniawi kah apa gimana konsepnya nih? Atau mereka mungkin comeback dengan baju hijau-hijau? Kita nggak tahu juga ya. Dan album ini nanti bakalan berisi 6 lagu baru yang menggabungkan unsur K-pop, terus juga R&B,
R&B, pop, dance, hip hop. Jadi tetap kayak mungkin feelsnya Cortez di EP yang pertama itu akan tetap dibawa ke EP yang kedua, tapi akan ada something new yang fresh, nggak kayak sebelumnya katanya begitu. Beberapa detail yang udah dikonfirmasi sama Cortez itu diantaranya di tanggal 20 April 2026 mereka bakalan ngerilis pre-release title track, terus dilanjut lagi di tanggal 4 Mei 2026 mereka juga bakalan officially ngerilis EP keduanya mereka yang Green Green itu. Dan menurut laporan media Korea dan juga pengumuman dari agensi, lagu utama dari album ini akan dirilis terlebih dahulu di tanggal 20 April 2026 jam 6 sore waktu Korea Selatan. Jadi it means kalau misalnya di Indonesia jam 4 sore kali ya, sebagai pre-release track ya begitu. Dan menariknya album ini pun nanti akan dirilis secara fisiknya yang mungkin kayak ada sih gitu beberapa ya yang udah ngerilis secara fisik itu pasti sebenarnya, tapi yang menarik itu selain CD terus ada digital download, mereka juga akan rilis versi vinilnya. Itu kan yang kayak wow, kayak keren juga nih gitu. Bahkan katanya ada hawar-hawar ya yang bilang kalau misalnya konsep Cortez kali ini akan lebih youthful, fresh dan juga unik dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Kabar comebacknya Cortez juga diperkuat 99ers kebahagiaannya untuk para fans Cortez yang correct me if I'm wrong, core or something ya gitu. Mungkin kalau misalnya kamu 99ers tahu gimana pronuncia boleh kasih tahu di kolom komentar ya gitu, karena Cortez ini udah dikonfirmasi bakalan jadi salah satu line up ya untuk tampil di acara musik di Indonesia. Kita sebutlah Alabang begitu. Jadi nanti mereka bakalan tampil di festival di Indonesia dan ini juga bakalan jadi first stage yang mereka di Indonesia. Aku nggak tahu sih, mungkin setelah festival ini mereka akan agak sedikit tergambar gitu kalau misalnya konser yuk ke Indonesia duluan yuk gitu, karena kayaknya fanbase-nya banyak di Indonesia, fansnya mereka juga besar, terus hampir semua orang Indonesia kayak notice siapa Cortez, walaupun mungkin nggak siapa membernya ya, tapi dengan lagu Go Fashion masa sih nggak tahu seorang Cortez gitu kan. Jadi mereka nanti bakalan tampil di festival tersebut di tanggal 20 Juni 2026 di Indonesia Arena Jakarta. Dan so far sih kayaknya mereka juga akan membawakan lagu-lagu andalannya mereka ya, Go Fashion, dan mungkin aku nggak tahu sih, mungkin mereka akan nge-spill tentang project terbaru Green-Greennya itu di Indonesia. Dan jujur pengen lihat secara asli seberapa plenger mereka secara langsung ya, karena ini jadi first moment ketika fans Cortez di Indonesia ketemu sama Cortez, dan Corteznya juga tahu nih, oh Indonesia begitu. Good luck buat Cortez, ditunggu gebrakan-gebrakan yang lainnya, plenger sedikit nggak apa-apa, tapi asal jangan tiba-tiba hi this is Big Hit and Music atau Big Hit Entertainment, nggak dulu ya, maaf kalau itu ya. Nah yang selanjutnya ini kita beralih 99ers, dibilang kita hyungnya aja deh ya, dari abangnya Cortez yang tidak satu agensi tapi mungkin senior di dunia musik. Ada Wonpil dari Day6 99ers yang sudah siap comeback juga dengan project solonya dengan mini album Unfiltered. Aku nggak tahu sih sebenarnya Wonpil tuh orang Sunda, kamu orang Bandung Wonpil, Yang aku tahu kan Unfiltered tuh ada unfiltered pakai F kan gitu, tapi ini pakai P. Itu ciri khas orang Sunda banget. F jadi P, P jadi F begitu. Wonpil jadi Wonfil, Unfiltered jadi Unfiltered begitu. Bercanda Wonpil. Kita kenalan dulu sama Wonpil 99ers. Mungkin sebagian dari kamu juga udah hafal dengan Wonpil itu siapa, atau mungkin kamu sempat ketemu lah ya gitu dengan Wonpil ketika datang ke Jakarta, yang mungkin tragedi insidensinya juga ya pernah main bahas di Gangnam Iyagi gitu kan ya. Tapi mohon maaf aku nggak mau membuka luka lama lebih besar lagi ya. Kita berdoa aja ke depannya semoga ya memang lebih baik lagi aja begitu. Jadi Wonpil ini jadi salah satu member dari
grup band asal Korea Selatan yaitu Day699ers yang ada di bawah dari JYP Entertainment yang debut di tahun 2015 dengan formasi awal 6 member. Tapi kalau sekarang Day6 ini digawangi oleh Sungjin, Youngtae, Wonpil dan juga Dowoon begitu. Mereka berempat aja nih jalan dengan rukun ya, dengan ada Papa Sungjin dan juga anak-anaknya yang kadang bikin sakit kepala ya. Beberapa lagu populernya mereka udah nggak usah ditanya, Yeposo, ya kan, tahu Congratulations, Zombie, Shoot Me, terus Welcome to the Show juga ya. Jadi salah satu lagu-lagu favorit dari Day6 yang disukai sama Mayday alias fansnya Day6. Bahkan selama hampir 1 dekade karir ya Day6 gitu ya, mereka sudah merilis berbagai album dan juga melakukan world tour, termasuk ke Indonesia juga mereka udah datang. Tapi mohon maaf, tragedi itu terjadi begitu ya. Pip, Maya nggak usah dibahas. Dan bahkan Day6 juga pernah memenangkan penghargaan Best Band di ajang Asia Star Entertainment Awards 2024 serta menggelar konser besar yang langsung sold out tiketnya. Jadi udah nggak usah ditanya lagi seberapa besar eksistensi Day6 di kancah internasional khususnya di Korea Selatan. Dan kita beralih ke Wonpil-nya 99ers atau Kim Wonpil yang dikenal menjadi salah satu membernya Day6 yang mencuri banyak perhatian begitu. Dia lahir di tanggal 28 April 1994 di Incheon, Korea Selatan, dan Wonpil ini bergabung dengan JYP Entertainment di tahun 2010. Dia juga jadi trainee dengan beberapa trainee lainnya, kemudian menjadi rekan satu grupnya di Day6 begitu. Dan sebelum resmi dia debut, Wonpil ini sempat menjadi bagian dari project band trainee bernama Five Life yang merupakan konsep awal dari band Day6 itu sendiri. Dan setelah debut resmi barengan sama Day6, Wonpil ini dikenal sebagai vokalis, keyboardist dan juga synthesizer player begitu. Jadi itu wah, ya kan, mencet tutsnya udah jago banget abang Wonpil begitu. Karakter vokalnya udah nggak usah diraguin lagi, emosionalnya dapat, terus juga suaranya natural, dan itu udah kayak ini Wonpil nih gitu yang nyanyi, udah pasti kayak udah tahu gitu loh. Dan gak cuman jadi player ataupun jadi penyanyi, Wonpil ini jadi songwriter dan juga komposer di belakang panggung. Jadi paket lengkap kamu Wonpil ya, cuman agak pelenger sedikit aja ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya ngobrolin tentang project solonya Wonpil, dia udah pernah debut sih gitu untuk karir solonya ini di tanggal 7 Februari 2022 dengan ngerilis full album yang dikasih judul Filmography. Ini filmografinya juga sama-sama gitu ya, pakai P lagi. Orang mah filmography, ini filmography. Emang P-nya tuh katanya diambil dari nama Wonpil. Jadi segala yang ada F-nya itu akan diganti dengan huruf P gitu. Cuman kan kayak kita jadi seneng ya orang Sunda gitu kan. Satu tetangga kah kita sama Wonpil begitu? Orang mana? Arca Manika? Nggak bercanda Wonpil. Dan album yang udah pernah dirilis sama Wonpil itu berisi dengan berbagai lagu dengan nuansa emosional terus terasa personal karena bener-bener dibikin, dikompos dan juga dirilis sama Wonpil itu sendiri. Jadi ya kayaknya ya ini anak gue banget nih gitu. Bahkan Wonpil juga udah pernah mengadakan konser solo pertamanya yang diperluas dengan menambahkan jadwal karena banyak juga nih Mayday yang suka banget sama konsernya Wonpil. Lagi dong jadi nambah lagi begitu. Nah, tapi nggak lama setelah debut solonya, Wonpil ini kemudian wamil. Kadang kan suka gitu ya fasenya ya. Grupnya aktif, terus tiba-tiba debut solo, tiba-tiba wamil, nanti comeback lagi. Nah begitulah ya huru-hara kehidupan. Tapi Wonpil ini kan wamilnya di tanggal 28 Maret 2022 dan bertugas di Angkatan Laut Korea Selatan. Oh, laut jaga Wonpil ya pada saat itu ya. Dan beres di tahun 2023, tepatnya di tanggal 31 Oktober. Dan akhirnya
comeback dengan Day6 dengan segala agenda-agenda comeback dan juga rilisan-rilisan lainnya. Selain aktif di Day6 terus juga di solo karir, Wonpil ini juga akhirnya memperluas lah ya gitu kebisaannya ke bidang yang lain, yaitu di musical theater dengan debut di musical Midnight Sun di tahun 2021 ini kalau nggak salah sama On You Shiny. Terus acting juga dia tampil di web drama Best Mistake 3 dan berbagai kolaborasi musik dengan artis-artis ataupun musisi lainnya. Dan sampailah di tahun 2026 ini gebrakan yang baru dikasih sama Wonpil 99ers karena akhirnya Kim Wonpil atau Wonpil ini resmi mengumumkan comeback solonya dengan mini album yang berjudul Unfiltered. Yang tadi Mayang bilang ya, nggak enakan Wonpil ngomongnya unfiltered. Nah itu enak unfiltered kan, jadi kayak Mayang yang Sundanis begini ya kan. Dan mini album Unfiltered ini akan berisi 7 lagu yang menggambarkan berbagai macam emosi dan juga cerita personal dari Wonpil. Tracklist albumnya juga udah di spill sejauh ini. Yang pertama ada Love Word sebagai title track ya. Terus ada Toxic Love, ada I've Become an Adult. Ini kayaknya ada curhatan-curhatan sedikit ya gitu, transisi dia jadi seorang Wonpil yang sekarang lebih dewasa. Terus Up All Night, terus ada Step by Step, It's Not a Million Roses, dan juga Piano terakhir ya. Dan mini album ini juga bakalan dijadwalkan rilis di tanggal 30 Maret 2026 ya, di jam 6 waktu Korea Selatan. Jadi kita dikasih THR sama Wonpil apa? Album baru. Makanya kalau misalnya kamu nanti dapet THR, di save duitnya untuk apa? Beli albumnya Wonpil begitu. Dan menariknya Wonpil juga namanya juga songwriter, komposer ya. Jadi dia juga di album terbarunya dia ini sebagai songwriternya, terus juga komposernya juga, dan lagi-lagi dia mencurahkan semua emosi terus juga pengalaman ya ceritanya di mini albumnya kali ini. Tapi dia juga nggak kerja sendirian, dia juga kolaborasi dengan beberapa produser musik K-pop ya, seperti Hong Jisang, terus Lee Woo-min, terus Park Sang, Tae, dan juga Ming Tian yang benar-benar kerjasama untuk nge-produce albumnya bareng-bareng. Dan kolaborasi ini juga membuat album tersebut lebih berwarna, terus lebih ada ceritanya, karena Wonpil juga nggak cuman comebacknya kali ini cuma ngerilis mini album, tapi dia bakalan ngelanjutin ke konser solonya yang dikasih judul Wonpil Solo Concert Unfiltered yang dijadwalkan berlangsung selama 3 hari di tanggal 1 sampai dengan 3 Mei 2026. Jadi jadwalnya agak sedikit padat kali ya, dan semua lagu-lagu di mini album Unfiltered ini bakalan dibawain sama Wonpil nanti di solo konsernya. Dan fakta menariknya sebenarnya selain gitu ya, di album ini memang namanya sangat Sundanis karena mengubah huruf F jadi huruf P gitu, tapi ternyata ya itu juga bermakna katanya kalau misalnya P di situ adalah diambil dari namanya Wonpil, ada P-nya kan. Jadi segala huruf yang jadi F, yang F dicobain deh gitu disisipin P-nya begitu. Tapi di other side gitu, Wonpil juga bilang kalau misalnya emang konsep album ini tuh pengen menampilkan sisi dirinya yang jujur, natural, dan tanpa filter melalui musik. Makanya di situ kan Unfiltered dia ubah F-nya jadi P karena ada Wonpilnya. Jadi Wonpil yang unfiltered, benar-benar terbuka dan benar-benar apa yang dia rasain dia curhatin sama fansnya lewat mini albumnya nanti begitu. Sukses ya Wonpil ya dengan mini albumnya ya. Jujur kayaknya setelah kemarin kan projectnya fokus sama Day6 terus mungkin dengan ada activity-nya dia gitu
gitu, dan sekarang dia fokus untuk mini album itu adalah The Boy's Choices sih di tahun 2026 untuk comeback ya, karena berarti dari project solonya terakhir di tahun 2022 udah kurang lebih 4 tahun, udah pantas banget untuk comeback dan ditunggu berarti konsernya nyampe ke Indonesia nggak ya. Terus nih Mayday sewot, Mayang jangan dulu Wonpil, Day6-nya dulu yang dibawa ya, izin kita cari lagi ya promotor yang lebih oke ya kalau begitu ya. Mungkin nanti bisa kolaborasi langsung sama Cortis gitu kan, Cortis nyanyi Go sama Fashion versi band. Nah kan kita nggak tahu ya, dua-duanya saya punya karakteristik pelenger yang sama gitu nanti Niners. Jadi balik lagi lah ya, kita doain semua semoga project dari idol-idol kita berjalan dengan lancar, kamu juga nabungnya dikuatin karena kayaknya vinyl dari album terbarunya Cortis akan keren sih. Cuman nggak tahu ya, ini Mayang impulsif, tapi kalau nggak impulsif kayaknya nggak hidup gitu loh. Tapi kalau misalnya kamu nih Niners punya info-info dan juga spill the tea yang lain ya, yang lebih menarik, boleh dong kasih tahu sama Mayang di kolom komentar. Dan sampai bertemu di episode Gangnam Iyagi selanjutnya. Annyeong.